Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian malam hari ini, setelah kita selesai mengkaji dan membahas serta mempelajari tata cara wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, maka pada malam hari ini masih pembahasan tentang wudu, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan hal-hal yang dianggap membatalkan wudu tapi ternyata tidak membatalkan wudu. Karena di sana ada beberapa anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan, pemahaman bahwasanya jika ini dilakukan maka batal wudunya, sementara dalam hadis tidak batal. Hanya akan kita bahas dan kita kaji pada malam hari ini. Bapak dan Ibu para hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu, maka ada banyak sekali sesuatu yang harus kita pahami agar kita bisa memahami bahwa apa-apa yang akan kita sebutkan ini kalau terjadi pada diri kita, maka wudu kita itu batal. Kalau wudu kita batal, maka resikonya adalah berkaitan dengan salat kita. Salat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sesuatu yang membatalkan wudu itu, yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua lubang atau dua jalan. Disebut dengan bahasa fikihnya itu as-sabilain. Sabil itu kan jalan. Sabilain berarti dua jalan. Kalau kita rincikan, yang dimaksud dengan dua jalan ini adalah kubul dan dubur. Nah, ini istilah-istilah seperti ini kita harus tahu. Walaupun mungkin agak sedikit tidak enak didengar, tapi ya inilah ajaran agama kita, harus kita pahami secara keseluruhan. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa dua jalan itu adalah yang pertama kubul. Kubul itu artinya depan, ya. Kemudian dubur itu artinya adalah belakang. Nah, jadi saya tidak perlu jelaskan apa maksud depan dan belakang. Saya kira kita sudah paham, ya. Karena dia ada dua jalan, di depan ada satu jalan, di belakang ada satu jalan. Tempat keluarnya najis. Nah, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur ini ada beberapa macam. Ada macam-macamnya. Dan hukumnya juga sedikit berbeda-beda, ya. Yang pertama adalah disebut dengan istilah al-baul. Apa itu al-baul? Al-baul itu artinya adalah air kencing, ya, air seni. Itu disebut dengan istilah hadisnya, sebenarnya bahasa Arab sih ini, yaitu al-baul, ya, air kecil.
Jadi seseorang yang membuang air kecil, buang air kecil, maka dia sudah berhadas, dan perbuatannya itu membatalkan wudu. Dan yang dikeluarkan itu najis. Ya. Saya ingin sampaikan kepada kita, perbuatan kita buang air kecil itu namanya hadas. Ya, namanya hadas, berhadas. Sedangkan air kecilnya itu, air seninya itu najis. Jadi kalau ditanya, mana tuh yang nanya nanti apa bedanya hadas dengan najis? Ya, hadas itu apa, najis itu apa? Maka jawabannya sangat gampang sekali. Kalau hadas, ya perbuatannya. Najis itu sesuatu yang kita keluarkan, itu najis. Nah, itu dia ya. Jadi kalau seseorang buang air kecil maka batal wudunya. Ini otomatis. Dan yang dikeluarkan itu hukumnya najis. Bapak dan Ibu, ada yang perlu kita pahami bahwa tidak semua yang keluar dari kubul dan dubur itu, yang keluar dari kubul ya, itu najis. Ada sesuatu yang keluar dari kubul tapi tidak najis, nanti kita akan sebutkan. Ya, sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi intinya yang pertama adalah buangan kecil batal wudu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu salah satunya adalah al-ghaid. Al-ghaid itu artinya adalah buang air besar. Kita buang air kecil dan kita buang air besar, itu kita sedang berhadas kecil. Dan nanti teman-teman buang air besar berarti sedang berhadas besar, bukan? Hadas besar itu cara menghilangkannya dengan mandi. Kalau hadas kecil, cara menghilangkannya hanya cukup berwudu, kan gitu dia. Jadi buang air besar itu juga membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubul adalah ar-rih. Rih itu artinya adalah angin, buang angin. Buang angin itu batal wudu. Ya, saya kira tiga hal ini tidak perlu kita pusing-pusingkan karena kita sudah paham betul. Tapi berkaitan dengan buang angin, kentut gitu ya bahasa kita. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa hukumnya menahan buang angin ketika sedang sholat? Ini kan, siapa yang nggak pernah sesak buang angin ketika sholat? Pasti kita semua merasakan ini, mengalami ini. Itu manusiawi. Hadirin rahimakumullah, larangan di dalam hadis menahan sesuatu itu ketika sholat atau hendak mensolat adalah tiga hal, ya. Yang dilarang oleh Nabi untuk ditahan ketika sholat itu atau sebelum sholat ada tiga. Yang pertama adalah sesak buang air besar dan sesak buang air kecil. Itu nggak boleh ditahan ketika sholat, batalkan aja. Kemudian yang ketiga adalah kalau makanan sudah terhidangkan, jangan sholat. Maka kata Nabi, la sholata li hadaratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan sholat kalau kalian sedang menahan buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau sesak buang air besar jangan ditahan, batalkan sholat. Batalkan sholatnya, buang air besar kemudian nanti sholat. Begitu juga buang air kecil. Kemudian kata Nabi, wala li hadratit ta'am. Yang kedua adalah tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Kalau sudah terhidang makan dulu baru sholat, supaya tidak terpikirkan. Selebihnya tidak ada larangan. Maka dari itu menahan buang angin ketika sholat atau sebelum sholat
supaya tidak batal wudunya, itu boleh. Ada masalah. Yang penting diyakinkan tidak keluar anginnya. Itu aja. Tapi kalau kira-kira berat, apalagi sampai bergetar nahankannya, ya, sampai merem-merem nahankannya, itu batalkan saja. Tujuan kenapa Nabi SAW melarang kita melanjutkan sholat ketika sesak buang air besar dan buang air kecil? Karena kalau kita menahan dua hal ini, itu membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Nah, maka sesuatu yang menyebabkan kita tidak khusyuk dalam sholat itu harus kita hilangkan. Nah, ini juga perlu kita sama paham. Jadi nggak apa-apa, tahan, nggak ada masalah. Ya, yang penting tidak keluar dan dipastikan tidak terlalu berat. Apalagi kalau sampai 3-4 kali dalam satu sholat, sampai 3-4 kali nahankan, ya udah batalkan aja, nggak apa-apa. Walaupun nanti halus terlambat, tidak masalah, sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu, yang keempat adalah al-mani, mani. Kalau mani ini, hadirin rahimakumullah, ketika seseorang mengeluarkan mani, maka dia berhadas besar. Maka dia harus mandi. Tidak bisa tidak. Kalau dia tidak mandi, hanya berwudu saja, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena hadas besar itu harus dihilangkan dengan cara ghuslul janabah namanya, mandi junub, mandi wajib. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tata cara mandi junub. Bagaimana mandi junub yang benar, bagaimana mandi wajib yang benar, ya, supaya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Ada satu hal yang perlu sama-sama kita pahami, bahwa mani, kalau kita lihat beberapa hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang membuat kita agak sedikit terkejut. Apa itu? Mani ini, kalau seseorang mengeluarkan mani, maka dia harus mandi. Tapi maninya ini tidak najis. Ya, maninya itu nggak najis. Kalau misalnya pakaian yang terkena mani, pakai itu kain sarung untuk bajunya, maka ini tidak najis, boleh dipakai untuk sholat. Ini ada dasarnya, yaitu hadis dari Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia menjelaskan bahwa suatu ketika aku melihat bercak mani di kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya dikerok saja, saya kerik aja. Karena kalau mani itu kalau kering dia kan bisa dikerik. Kemudian Nabi SAW memakai kain itu untuk sholat dan tidak mencucinya. Berarti kan nggak najis. Kalau itu najis kan sudah pasti dicuci. Kemudian dalam hadis yang lain, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah mencuci, cuma sekedar membasahi saja, ya, bukan mencuci semua, bahagian pakaian beliau yang terkena mani. Kemudian belum lagi kering, tempat apa yang dicuci tadi, bekas cuciannya masih ada, kemudian dipakai Nabi SAW untuk sholat. Ini bedanya. Maka beberapa madhab fikih, ya, ini menyatakan bahwasanya mani itu tidak najis, tapi kalau seseorang mengeluarkan mani maka dia harus mandi karena itu hadits besar. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini disebut dengan istilah al-madhi, mazi kalau bahasa kita. Ini bapak-bapak harus tahu Pak tentang mazi ini Pak. Ya. Apa itu mazi? Ini mohon maaf ya, agak sedikit tidak
Tidak enak kalau dikaji, tapi memang harus kita kaji karena ini hukum berkaitan dengan tohara, kesucian. Madhi itu adalah cairan yang keluar biasanya dari kemaluan laki-laki ketika mengalami gairah syahwat. Ya, misalnya tidak berhubungan suami istri sebetulnya, mungkin ya hanya sekedar bercinta saja, mungkin seperti itu. Tapi ada sesuatu yang keluar dan sedikit dan tidak terasa. Ini namanya mazi. Kalau ini keluar, maka yang pertama wudunya batal. Satu. Yang kedua, mazi ini hukumnya najis. Najis. Berarti harus istinja. Ya. Ini ketiga itu harus istinja. Kalau seseorang mengeluarkan mazi harus pahami bahwasanya yang pertama mazi itu membatalkan wudu. Satu. Kita nggak tahu keluarnya itu kapan. Dia nggak terasa. Karena sangat sedikit sekali. Ini laki-laki biasanya yang tahu. Kemudian yang kedua, mazi itu najis. Ketika mazi itu najis, maka cara menghilangkannya harus istinja. Ini dia yang ketiga, istinja. Ya, cebok istilahnya. Istinja, harus istinja. Yang keempat, pakaian yang terkena mazi ini harus diganti. Tidak boleh untuk sholat karena pakaiannya sudah terkena sesuatu yang najis. Karena kalau kita sholat, kita harus syarat sah sholat itu adalah harus suci dari najis. Itu dia. Ya, 4 hal ini. Jadi kalau kita lihat sepintas ya, hal ini agak sedikit merepotkan, tapi memang ini hukumnya. Maka harus dipahami betul-betul. Pokoknya dia membatalkan wudu, kemudian dia najis, harus istinja, dan setiap mau sholat pakaiannya harus diganti apabila diyakini terkena mazi. Nah, itu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang membatalkan wudu. Ada satu lagi sebetulnya namanya wadi. Nah, kalau wadi ini biasanya keluar itu setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Kalau itu saya kira tidak terlalu masalah, karena kalau kita selesai buang air besar, buang air kecil biasanya kan istinja. Itu saja, jadi tidak perlu kita perpanjang. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, tadi kan yang saya sebutkan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ya, kubul dan dubur. Itu ada 6 ya. Yang pertama tadi baul, buang kecil, buang air besar, kemudian buang angin, kemudian yang keempat mengeluarkan mani, kemudian yang kelima mengeluarkan mazi, yang keenam mengeluarkan wadi. Nah, sekarang yang kedua, hal-hal yang membatalkan wudu yang kedua adalah an-naumul mustaghriq, yaitu tidur yang nyenyak. Tidur membatalkan wudu, Bapak Ibu. Tapi bukan sembarang tidur, tidak semua tidur membatalkan wudu. Ya. Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur sambil berbaring dan tidak sadarkan diri. Apalagi kalau sampai dengar suara ngoroknya, itu batal. Tapi kalau tidur duduk, baik bersandar ataupun tidak, maka tidak membatalkan wudu. Alhamdulillah. Kalau tidur duduk membatalkan wudu, batal semua rata-rata orang yang sholat Jumat. Nah itu Pak ya, rata-rata orang sholat Jumat tua, sholat Jumat dijadikan sebagai waktu untuk istirahat tidur. Nah ini perlu diluruskan. Jadi bapak-bapak, kalau kata Nabi SAW, beliau mengatakan idza na'isa ahadukum falyatahawwal min maq'adihi dzalik. Kalau kalian ngantuk ketika duduk di masjid, maka pindah tempatlah kalian. Nah, gitu Pak. Ini solusi. Ya, kalau kira kita sholat Jumat atau bahkan dengarkan pengajian ini ya,
tidur ngantuk-ngantuk gitu, pindah tempat, maju sedikit, geser ke kanan, geser ke kiri, jangan situ aja, setannya banyak situ. Ya, anak setan itu apalagi kalau sampai nguap. Nah, kalau nguap itu ditahan atau ditutup. Karena setan ketawa kalau kita nguap. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa hal yang bisa membatalkan wudu. Salah satunya adalah al-ghaib wal baul wan naum, yaitu buangan kecil, buangan besar, dan tidur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebetulnya bukan tidurnya yang membatalkan wudu loh. Ya, bukan tidurnya yang menyebabkan kenapa tidur itu bisa membatalkan wudu. Jawabannya karena orang yang tidur dia tidak sadar. Akal pikirannya itu tidak ada. Nggak sadar dia ketika dia tidur. Dia sudah buang air, sudah buang angin atau belum atau tidak, dia nggak sadar, kan gitu dia. Maka ketika akalnya tidak terjaga istilahnya karena dia tidur, maka Rasul menyebutkan itu membatalkan wudu. Nah itu dia. Ya, walaupun ketika tidur tidak buang angin, asalkan tidur sambil berbaring, sudah terpejam, dan kalau orang cerita dia tidak paham, tidak dengar, maka itu batal wudu. Tapi kalau sekedar duduk, walaupun tidur duduknya sampai begini-begini ya, gitu, itu tidak membatalkan wudu, sebagaimana beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang memperlambat sholat isya. Azannya tepat waktu, sahabat sudah datang semua dalam masjid. Ternyata Nabi nggak datang. Ya, kira-kira sampai jam 10 itu baru Nabi datang. Ya, mereka kan kelamaan nunggunya, sambil duduk di saf, mereka sambil hatta takhtafiqu ru'usuhum. Jadi kepala mereka itu sambil tunduk-tunduk seperti ini. Menunjukkan bahwa mereka tidur, tapi sambil berdiri, sambil duduk. Kemudian tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi membolehkan perbuatan itu. Ini namanya takrir. Hadis itu kan ada 3. Qaulun, fi'lun wa takrir. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir, persetujuan Nabi. Nabi melihat sesuatu, kemudian didiamkan oleh Nabi, berarti itu benar, disetujui oleh Nabi SAW, maka itu nggak apa-apa. Ya. Jadi yang kedua itu adalah tidur yang nyenyak dengan ciri-ciri ya sambil berbaring. Kalau duduk maka tidak batal wudu. Kemudian yang ketiga, hal yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, yaitu hilang akal. Gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara pingsan. Itu satu. Atau mabuk. Orang mabuk batal wudu. Hilang akal. Sama seperti orang tidur kan batal wudu, apalagi sampai hilang akal. Makanya kalau orang pingsan walaupun cuma 5 menit saja, kemudian dia sadar, maka batallah wudu. Pokoknya semua orang yang mengalami hilang akal walaupun sebentar, maka itu batal wudu. Atau termasuk juga orang yang sakit kemudian dibius, disuntik bius, dan dia nggak sadar. Sebelum dibius mungkin dia dalam keadaan berwudu, begitu bangun mungkin nggak lama, setengah jam saja, kemudian bangun, itu batal wudunya. Ya, hal-hal seperti itu batalkan wudu. Kemudian yang keempat, ini perlu dipahami sedikit, yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan langsung, ini membatalkan wudu. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada beberapa hadits Nabi SAW. Ini saya sebutkan yang paling inti saja. Man afdha biyadihi ila dzakari laisa dunahu sitrin faqad wajaba alaihi alwudu. Hadis riwayat Ahmad. Nabi mengatakan siapa yang menyentuh dengan tangannya
Apa yang disentuh? Kemaluannya. Laisa duna sitrin. Tidak ada pembatas sama sekali. Berarti nggak pakai kain, nggak pakai handuk, nggak pakai, mungkin langsung dia, langsung megang. Faqad wajaba alaihi wudu, maka wajib baginya untuk berwudu. Nah, itu dia. Yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwa kalau menyentuh kemaluan tapi tidak langsung, maka tidak membatalkan wudu. Nah, itu saja. Misalnya kita selesai mandi, kemudian kita berwudu, kan begitu? Setelah berwudu, nah kita mengeringkan badan kita dengan handuk. Maka kalau kita menyentuh kemaluan tapi dilapisi dengan handuk, tidak batal wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluan maka berwuduklah. Nah, ini tidak ada kejelasan langsung atau tidak langsung. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama, pokoknya menyentuh kemaluan apakah langsung atau tidak langsung itu membatalkan wudu melalui hadis ini. Tapi hadis ini dirincikan oleh hadis yang pertama tadi saya bacakan, siapa yang menyentuh kemaluan tanpa pembatas maka dia wajib wudu. Berarti kalau pakai pembatas tidak batal wudu. Gak ada masalah. Baik sebelum sholat atau ketika sholat. Ya, ketika sholat, mohon maaf, menyentuh kemaluan nih, baik laki-laki atau perempuan atau wanita, maka tidak membatalkan wudu. Ini harus kita pahami bersama supaya kita jangan beranggapan bahwasanya kalau menyentuh kemaluan walaupun pakai pembatas nanti dikatakan membatalkan wudu. Ini ada satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma rajulun massa farjahu falyatawadda wa ayyuma imra'atun massat farjaha falyatawadda." Ini lebih dirincikan lagi. Setiap laki-laki yang menyentuh kemaluannya tanpa batas, artinya tanpa penghalang, maka wajib wudu. Setiap wanita yang menyentuh kemaluannya tanpa penghalang, maka batal wudu. Termasuk juga ibu-ibu menyentuh kemaluan anaknya. Misalnya ibu punya anak bayi, anak kecil, ya. Ibu dalam keadaan sudah berwudu, kemudian anaknya kecil, bukan kecil. Kemudian ibu istinjakkan dia. Kan dipegang kemaluan anaknya, dicuci, diistinjakkan, batal wudunya. Nah, ini bukan hanya kemaluan sendiri, tapi kemaluan orang lain, terutama kemaluan anak-anak, itu batal wudu. Kenapa? Karena adzakar, ya, kubul itu, kemaluan itu kan mahallun najis, tempatnya najis. Nah, maka ketika seseorang menyentuh kemaluan, dia harus mengulangi wudunya, baik itu punya sendiri ataupun punya anak-anaknya. Misalnya itu terutama bagi wanita harus diperhatikan, ya, supaya tidak salah. Di akhirnya nanti kalau sholat dalam keadaan batal wudu. Hadirin rahimakumullah, itu dia beberapa hal yang membatalkan wudu. Selebihnya tidak membatalkan. Nah, salah satunya sesuatu yang dianggap membatalkan wudu tapi ternyata tidak membatalkan wudu. Ini yang sangat populer sekali, yang sangat berkembang di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai memahami yang ini, yaitu bersentuhan antara laki-laki dengan wanita, baik itu suami istri ataupun anak sama orang tua sama anaknya, atau abang sama kakaknya, abang sama adiknya, kakak sama adiknya, laki-laki wanita. Ternyata hadirin rahimakumullah, kalau kita ditanya apakah benar bersentuhan kulit antara laki-laki dengan wanita, baik itu suaminya ataupun anggota mahram yang lain, membatalkan wudu, mari kita simak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, sanadnya ini baik, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ya, Aisyah kan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah ketika sedang puasa. Jadi Rasul puasa kemudian mencium Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innal qiblata la tanqudul wudu wa la tufattirus shaim." Rasul mengatakan bahwa
mencium istri itu tidak membatalkan wudu dan tidak pula membatalkan puasa. Nah, jelas. Apalagi kalau cuma sentuhan saja. Ya, terkadang kita merasa lucu juga. Lucunya bagaimana? Ya, kadang suaminya mau ngasih uang sama istrinya, tapi ngasihnya apa? Di ujung pegangnya. Awas, bapak udah wudu nih, jangan sentuhnya pegang-pegang. Ini. Sementara Nabi SAW menjelaskan mencium istri saja itu tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan wudu. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i menceritakan tentang apa yang dilakukan Nabi SAW kepada istrinya, yaitu kepada Aisyah dan kepada beberapa istri-istri Nabi SAW yang lain. Disebutkan anna Nabi SAW qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Nabi SAW itu terkadang mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid untuk sholat, dan setelah itu beliau tidak berwudu langsung sholat. Ya. Nah, ini kalau kita cerita sedikit tentang kehidupan berumah tangga, maka kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi sebelum berangkat masjid, cium dulu istrinya. Nah, itu Nabi SAW seperti itu. Ya. Yang mau buat silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Itu antara bapak dengan istri bapak masing-masing, ya. Yang paling penting kita ambil hukumnya di sini adalah berwudu, bersentuhan antara laki-laki dengan wanita itu tidak membatalkan wudu. Adapun ayat Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aula mastumun nisa," atau ketika kamu menyentuh istri-istrimu. Yang dimaksud dengan menyentuh istri-istrimu itu adalah hubungan suami istri, jima namanya. Ya, itu yang membatalkan wudu. Jadi, ya, pemahaman kita sesuai dengan hadits Nabi SAW yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya wudu tidak bersentuhan antara laki-laki dengan wanita tidak membatalkan wudu. Yang lebih jelas lagi, ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, ya, saya tidur di tempat sholat Nabi. Jadi Aisyah itu tidur di tempat sholat Nabi. Biasanya Nabi sholat, dia tidur di situ satu malam. Dan kaki saya itu pas di tempat sujudnya Nabi, yang gitu. Maka pada malam hari itu Nabi SAW sholat malam, sholat beliau. Ketika Nabi SAW mau sujud, nah itu kan kaki Aisyah pas di tempat sujudnya Nabi. Maka Aisyah mengatakan ghamazani atau ghamazari jelaya. Jadi Nabi menyentuh kaki Aisyah, disentuh dengan telunjuknya supaya Aisyah itu melipat kakinya. Maka Aisyah mengatakan faqabattu rijlaya, saya lipat kaki saya, kemudian Nabi sujud di situ. Nanti Nabi bangun, saya panjangkan lagi, saya selonjorkan lagi kaki saya. Nanti mau sujud lagi Nabi, maka Nabi SAW menyentuhnya kembali, memberikan tanda bahwasanya Nabi mau sujud. Maka saya lipat lagi kaki saya. Itu ketika sholat saja Nabi SAW menyentuh istri. Itu satu. Dalam hadis yang lain Aisyah juga berkata, suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kecarian Nabi. Malam-malam Aisyah kecarian Nabi SAW. Di tempat tidur nggak ada, lampu nggak ada, dimatikan. Ya, cahaya-cahaya penerang-penerang dimatikan. Kemudian Aisyah meraba-raba dengan tangannya karena gelap. Ketika diraba-raba dengan tangan Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi, tumitnya sedang rapat sujud. Nah, itu dia. Maka kita dalam hadis ini disunahkan kalau kita sujud itu merapatkan tumit. Ini dasarnya. Ya, Aisyah itu ketika mencari-cari Nabi SAW, terpeganglah kedua tumit Nabi tegak, sedang rapat, sedang sujud. Nah, itu Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kalau ternyata itu batal, ya, bersentuhan laki-laki dengan wanita, apalagi suami istri, membatalkan wudu, maka Nabi SAW pasti membatalkan sholatnya. Tetapi ternyata tidak. Nah, jadi ya, ini jangan sampai menjadi pemahaman bagi kita bahwa bersentuhan antara laki-laki dengan wanita itu membatalkan wudu, ya.
Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, hal yang membatalkan, yang tidak membatalkan wudu tapi dianggap membatalkan wudu adalah keluarnya darah. Kadang orang lagi sholat gitu kan, gatal ininya, rupanya jerawatnya apa? Ya tergaruk, kemudian keluar darah dikit, tengok darah, maka batal wudunya. Dia wudu lagi, dibatalkan sholatnya. Itu tidak benar. Mengeluarkan darah atau keluarnya darah dari anggota tubuh kita, selain wanita ya, kalau wanita haid, nifas itu kan tidak boleh sholat, maka tidak membatalkan wudu. Saya ambil satu kejadian yang terjadi pada zaman Nabi. Para sahabat Nabi SAW, mereka itu kan kehidupannya sebagian besar adalah jihad fisabilillah, perang. Perang itu kan pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Maka tubuh mereka itu penuh luka. Tubuh mereka itu penuh luka. Namanya luka itu pasti keluar darah. Tapi ternyata ketika tubuh mereka itu mengeluarkan darah, ya, ketika waktu sholat tiba, maka mereka sholat dalam keadaan darahnya itu masih mengalir atau menetes. Nah, itu jadi dari hadis ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya mengeluarkan darah, kalau kita keluar darah baik itu dalam sholat ataupun ketika sebelum sholat, itu tidak membatalkan wudu. Kalaulah mengeluarkan darah itu membatalkan wudu, maka sudah pasti Nabi SAW memperingatkan kepada sahabatnya, berhentikan dulu darahnya betul-betul di darah baru sholat. Ternyata tidak, namanya luka kan sulit dihilangkan. Hal itu disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, bahkan Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan satu salat, wajarhuhu yas'abu daman, lukanya itu mengeluarkan darah dan beliau salat dalam keadaan seperti ini. Nah, ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, sesuatu hal yang dianggap membatalkan wudu tapi ternyata tidak adalah muntah. Muntah itu tidak membatalkan wudu. Sama seperti puasa. Kalau orang puasa itu tidak batal wudunya kalau dia muntah, kecuali kalau sengaja muntah. Jadi colok-coloknya itu ya. Karena Rasulullah SAW berkata, man istaiqa'a fa'alaihi qada. Siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Berarti batal puasanya. Nah, kalau sholat tidak ada larangan dari Nabi SAW atau tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwasanya orang yang muntah itu harus berwudu kembali untuk sholat, itu tidak ada. Maka ketika tidak ada perintahnya, itu kita pahami bahwasanya muntah itu bukan bahagian dari sesuatu hal yang membatalkan wudu. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, adalah makan. Nah, ini bapak-bapak ini kan ada kue-kue ini, ada yang makan, nanti habis makan enggak wudu lagi. Apakah makan itu membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Kecuali makan daging onta, itu baru. Kalau dimakan cuma kue-kue seperti ini aja, nasi segala macam, maka tidak batal wudu. Ya, masih banyak orang anggapan bahwasanya makan itu membatalkan wudu. Kan gitu dia. Nanti nanya, Ustaz, kalau merokok kayak mana? Batal wudu enggak? Mana kita bilang ini ya? Kalau batal wudunya sih enggak, tapi rokoknya itu sudah difatwakan haram oleh PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih. Fatwa ya, bukan keputusan tarjih, dari fatwa. Beda dia antara putusan tarjih dengan fatwa. Fatwa rokok itu haram, ya tidak batal wudunya, tapi dia berdosa karena merokok. Wallahu a'lam. Ada waktu beberapa menit. Silakan Pak. Jadi mengenai darah tadi, darah keluar dari tubuh kita. Bagaimana kalau darah nyamuk atau darah yang digigit pacat? Kan tadi makan binatang lain ya,
yang lain. Yang batal kan. Ya kan dipacet kan patahnya jatuh di ada darahnya. Atau nyamuknya tekuk darahnya gitu kan. Tadi saya baca beberapa fatwa dan perkataan ulama tentang status darah najis atau tidak. Ternyata di situ dipahami bahwasanya tidak semua yang haram itu najis. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang diharamkan salah satunya adalah darah. Itu diharamkan untuk dikonsumsi. Tapi statusnya apakah najis atau tidak, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya darah itu tidak najis, termasuk juga darah hewan yang halal dimakan. Jadi bapak potong ayam, potong kambing, gitu kan? Nanti darahnya terkena di pakaian. Apakah itu najis? Jawabannya tidak. Apalagi sama seperti yang bapak katakan tadi, darahnya nyamuk segala macam, maka itu makfu, dimaafkan, tidak masalah. Termasuk juga kotoran cicak. Apalagi sholat, jatuh pula kotoran cicak sini, kan gitu. Apakah itu membatalkan wudu? Jawabannya tidak, karena kotoran cicak itu nggak najis. Kenapa? Karena makanannya itu ringan makanannya. Yang dimakan itu kan dia serangga, nyamuk macam itu kan tidak berat dia, maka tidak najis kotorannya. Jadi nggak najis, Pak ya. Tapi kan bawa Ustaz ringan makanan cicak itu. Apa coba? Makanan cicak ringan, ini kan baunya luar biasa. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tidak semua yang diharamkan itu kan najis. Itu artinya sesuatu yang jorok itu tidak semuanya najis, gitu ya. Jadi kalau bau itu kan jorok, ya. Tapi dia tetap tidak najis. Nah, itu tinggal nyaman atau tidak nyamannya saja, kan gitu dia. Maka ya jangan kita biarkanlah. Tapi tidak membatalkan sholat, kan gitu dia. Bahkan kalau kita terkena najis, ya kita nggak perlu berwudu kembali, cukup cuci. Mana yang kena najis? Misalnya kita jalan di rumah, ternyata anaknya pipis, belum dilap, belum dibersihkan, kita lewat, kita pijak air kencing anak tadi. Apakah kita perlu berwudu lagi? Jawabannya nggak perlu berwudu lagi. Kita cukup mencuci saja. Pastikan cuci, sudah selesai, gitu ya. Terima kasih Pak Allah. Ada lagi? Silakan. Ya. Agak sedikit keluar dari topik Ustaz. Ya. Jadi tadi semalam kita itu ada kejadian imamnya salah. Jadi kalau sudah kita bilang, sudah kita ingati subhanallah, terus imamnya bingung salahnya apa. Itu nanti imamnya melakukan apa Ustaz? Melakukan sholat sawi itu pada saat setelah sholat apa sebelum selesai sholat gitu? Baik. Salah. Jadi kalau kejadian seperti itu, imamnya nggak tahu buat apa, karena dia nggak tahu salahnya di mana, biarkan saja, lanjut aja. Kalau sudah kita ingatkan dia nggak paham dia di mana salah saya. Kalau dia mau lanjut terus, misalnya sudah kita ingatkan, dia pun bingung. Jadi dia mau ngapain nggak tahu, udahlah lanjut aja. Nah, kita sebagai jamaah, sebagai makmum, jangan bilang subhanallah terus, biar aja, nggak apa-apa. Nanti begitu selesai sholat, kasih tahu salahnya di mana. Kalau salahnya itu rukun, maka harus diulang yang tertinggal. Contoh, sujud cuma sekali. Apa salahnya kemarin? Apa salahnya kemarin? Oh, sujudnya sekali. Sujud sekali. Maka harus diulang. Rakaat yang tadi itu, rakaat yang sujud cuma sekali itu harus diulang. Itu rakaatnya batal. Maka begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, sholat satu rakaat lagi. Karena itu rukun sholat. Rukun sholat itu kalau ditinggalkan tidak cukup sujud sahwi, harus diulangi, kan gitu dia. Tapi kalau wajib sholat itu tidak perlu diulangi. Kalau sudah lewat cukup sujud sahwi. Ini rukun, maka seharusnya tidak cukup sujud sahwi kemarin. Kalau begitu selesai salam, saya sholat maghrib kan 3 rakaat misalnya, udah salam, sholat lagi 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena rakaat yang kurang sujudnya tadi itu batal rakaatnya. Gitu. Jadi 5 rakaat Ustaz, udah salah,
udah salah kan sujudnya tadi, habis itu karena bingung apa, nambah rakaat satu lagi. Nambah lagi. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau nambah lagi, tidak masalah. Karena yang penting rakaatnya sudah sempurna. Itu sebetulnya udah pas. Kalau dinambah lagi sudah pas, tapi seharusnya nambahnya itu setelah salam saja. Kan gitu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau sudah seperti itu, sujud sahwi saja. Karena Nabi SAW mengatakan kalau kita ragu 3 atau 4, yang kita ambil berapa? 3 kan, bukan yang 4. Seandainya memang betul-betul 4, berarti kan kita sholat 5 rakaat. Maka itu sudah dihapuskan dengan sujud sahwi. Jadi intinya harus pahami ya, harus bedakan mana sujud, mana wajib, mana rukun. Yang wajib itu duduk di antara duduk tahiyat awal itu wajib. Jadi misalnya orang sholat 3 rakaat ya, maghrib. Ternyata rakaat kedua seharusnya duduk tahiyat, dia bangkit, berdiri. Begitu dia berdiri sudah baca Al-Fatihah, jamaah bilang subhanallah. Ketika imam sudah baca Al-Fatihah, berarti kan sudah pindah rukun, itu nggak boleh balik lagi, harus lanjut aja karena sudah pindah kepada rukun yang lain. Nggak perlu dikembalikan lagi, nanti terakhir sujud sahwi aja sebelum salam. Kayak gitu dia. Nah, imam harus paham masalah sujud sahwi ini memang ya. Wallahu a'lam. Masih ada mungkin sedikit lagi? Itu tadi kan Ustaz persentuhan suami istri Ustaz. Macam mana kalau yang bukan mahramnya Ustaz? Orang lain itu. Ya, kalau kita lihat dari beberapa pendapat ulama, termasuk juga bersentuhan dengan yang bukan mahram juga tidak membatalkan wudu. Kalau sengaja berdosa karena bersentuhan. Itu aja. Itu disamakan hukumnya seperti kalau kita di Masjidil Haram. Enggak ada masalah. Jadi pokoknya bersentuhan laki-laki dengan wanita, baik mahram atau tidak, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bukan mahram, bersentuhan laki-laki dengan perempuan, dia berdosa karena bersentuhan laki-laki dengan wanita. Itu aja. Ya. Wallahu a'lam. Habis, Pak? Baik. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan hal-hal yang lain masih tentang taharah. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.